叶家也被排挤欺压，今天可算是偷袭！有人偷袭！Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Ascendan of the Nine Sun. Untuk di part sebelumnya, kompetisi perebutan tambang dimenangkan oleh keluarga Ye, yaitu Ye Yunfei. Tetapi ya, kemenangan ini hanyalah bersifat sementara karena ada 5 pihak yang inginlah menjatuhkan keluarga Ye. Dan untuk hari ini ataupun episode kali ini, kita akanlah melihat kehancuran dari keluarga Ye. Langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Pada malam harinya, keluarga Ye merayakan kemenangan mereka. Tetapi Ye Tianpeng sebagai kepala keluarga merasa begitu bersalah kepada Tianfeng. Dikarenakan dia terlalu fokus kepada anaknya, yaitu Yunfei. Namun, Yunfei meminta janganlah menyalahkan dirinya. Karena ya, Tianfeng sendirilah yang memilih jalan seperti ini. Terlebih dari dulu hingga sekarang, dia selalu merupakan kakak yang begitu baik baginya. Lalu, Yunfei juga memberikan pil Yuanjing kepada seluruh para tetua. Semoga ya dengan pil ini, kekuatan mereka bisa untuklah meningkat. Meski awalnya para tetua tidak bisa menerima karena pil yang diberikan oleh Yunfei adalah pil yang begitu berharga. Tetapi ya mereka tetaplah menerimanya karena mereka begitu sangatlah butuh guys. Tianpeng memberitahu meskipun menjadi kultivator terkuat, jika tidak memiliki pondasi yang kuat seperti keluarga yang selalu menopang satu sama lain, maka ya itu sama saja sia-sia. Mendengar ini, para tetua tahu kalau keluarga begitu sangatlah penting. Sehingga ya para tetua berjanji akanlah selalu membantu kepala keluarga Ye dalam memajukan keluarga. Lalu Yunfei memberanikan diri meminta izin kepada ayahnya kalau esok hari dia haruslah pergi ke keluarga Su karena dia inginlah melamar Su Jingluo. Di dalam hatinya Yunfei, mumpung masih ada kesempatan ya, dia haruslah melindunginya seumur hidup. Mendengar pernyataan tersebut, mereka semua menjadi begitu senang. Termasuk ya dengan ayahnya, akhirnya anaknya ini telah menjadi pria yang dewasa. Dan dia menyetujui kalau esok hari dia akan datang ke keluarga Su untuklah melamar Jinglu. Sedangkan untuk Nona Xiao sedikitlah menyentil. Padahal ya wanita dewasa jauh lebih menarik dan mengapa dia sama sekali tidaklah memilih dirinya. Namun bagaimanapun Nona Xiao tetap memberikan selamat kepada Su Jingluo karena mereka berdua memang salinglah mencintai dan haruslah dengan akhiran mereka dipersatukan. Untuk Jingluo, dia benar-benar salah tingkah. Sampailah dia keluar ruangan dan ketika ingin dikejar oleh Yunfei, ayahnya langsunglah menahan. Kalau dia tidak perlu untuklah terburu-buru, besok dia jamin tidak akanlah gagal dalam urusan lamaran pernikahan. Sesingkatnya, Su Jingluo yang sudah pulang ke rumah, dia mendapati sebuah pesan dari nenek Su. Kalau keluarga Su ataupun ayahnya telah memerintahkan Su Jingluo untuklah segera meninggalkan kota Yuanyue dan pergi ke kota Zhongzhou dalam membahas perihal pernikahan aliansi. Ya elah. Untuk Su Jingluo ya, dia menolak. Dia sama sekali tidak inginlah kembali. Untuk nenek Su Rong tahu betul kalau Su Jingluo telah menjalin hubungan dengan Yunfei dan dirinya tahu kalau Su Jingluo tidaklah tega meninggalkan bocah dari keluarga Ye tersebut. Tetapi dia haruslah tahu dengan jelas cara kerja bagi keluarga Su. Jika Su Jingluo menentang semua ini, kemungkinan terbesar keluarga Ye akanlah lenyap begitu saja. Dan Nenek Rong memberikan sebuah pernyataan yang menyakiti hatinya kalau dia dengan Yunfei tidaklah ditakdirkan bersama. Dan semua ini demi kebaikan mereka berdua. Jadi sebaiknya ya lupakan saja tentang lamaran tersebut.
Secara tidak disengaja, beberapa anggota keluarga Si, keluarga Qin serta lainnya melintas di depan keluarga Su dan mengarah ke keluarga Ye. Hal ini membuat Su Qinglu memiliki sebuah ide kalau dia akanlah pergi dengan nenek Rong. Tetapi ya, dia harus mengizinkan dirinya untuklah mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Fei. Jika dia tidak bersedia, maka ya dia hanyalah bisa membawa mayatnya saja. Lantas, nenek Rong terpaksa untuklah mengizinkannya. Tetapi ya dia diberikan jatuh waktu, haruslah kembali ketika fajar. Sementara itu, untuk Yun Fei yang sudah tahu sebentar lagi akanlah diserang, meminta kepada ayahnya untuklah bersiap-siap. Karena Pavilion Xiaoyao tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Mendengar ini ya, ayahnya langsunglah sadar, pantas saja kalau Yun Fei memberikan beberapa pil kepada tetua untuklah meningkatkan kekuatannya. Baru aja dikatakan, mereka langsunglah mendapati serangan. Alhasil, keluarga Ye mengalami kekacauan, guys. Dan ini sesuai dengan ingatan dari Yun Fei di masa lalu. Kita lihat ya, apakah Yun Fei bisalah menyelamatkan seluruh keluarganya. Karena untuk di masa lalu, dia haruslah kehilangan seluruh keluarganya beserta dengan ayahnya, guys. Untuk Tian Peng mempertanyakan kepada 3 keluarga besar, apa maksud mereka menyerang secara tiba-tiba. Tetapi Qin Xiong berkata ya, tidak ada maksud apa-apa. Mereka datang karena tidak suka dengan pasar monopoli dari keluarga Ye yang menguasai kota Yuan Yue. Dan mereka datang ya hanya untuklah mencari solusinya. Ya elah. Untuk Yun Fei, dia tidaklah menyangka perhitungannya telah salah sasaran. Seharusnya ya bencana ini akanlah datang dalam 7 hari ke depan. Nyatanya hanya memerlukan waktu 1 hari saja. Dan Qin Xiong sebagai ketua aliansi dari 3 keluarga besar ini mengumumkan saat ini di kota Yuan Yue, keluarga Ye sudahlah tidak ada. Intinya mereka inginlah memusnahkan keluarga Ye. Sehingga pertarungan pun tidak lagi bisa dihindari. Ye Tianpeng haruslah melawan 3 orang sekaligus. Sedangkan untuk Yun Fei yang inginlah membantu ayahnya, tiba-tiba langsunglah diserang oleh pasukan bayaran Yin Feng yang tak lain adalah Chu Xuan sebagai ketuanya ya. Dan Yun Fei memprovokasinya. Dia tidak menyangka orang yang berada di ahli alam langit malah menjadi anjing suruhan dari keluarga Qin. Jelas-jelas dia jauh lebih kuat daripada Qin Xiong. Dan Yun Fei berhasil untuklah memberikan pukulan. Chu Xuan mengaku kalau dia terlalu meremehkannya. Namun bagaimanapun juga mereka telah menang jumlah. Jadi ya pertarungan ini hanyalah menunggu waktunya saja. Dan untuk pasukan bayaran Yin Feng yang tersisa langsunglah mengepung Yun Fei. Sedangkan untuk para anggota dari 3 keluarga besar menerobos untuklah masuk, guys. Hal ini membuat Yun Fei fokusnya haruslah teralihkan dari berbagai pihak. Dia inginlah menyelamatkan ayahnya, dia juga haruslah melindungi dirinya sendiri. Serta ya, Yun Fei juga inginlah menghentikan anggota dari keluarga 3 besar untuklah menerobos masuk. Tetapi apa daya, Chu Xuan yang berada di alam langit berhasil untuklah memukul Yun Fei sampailah babak belur. Begitu juga dengan Tian Peng yang melihat anaknya telah babak belur dan inginlah diakhiri. Dia langsunglah berlari ke arah Yun Fei untuklah menyelamatkannya. Membuat Qin Xiong langsung mendapati kesempatan untuklah menebasnya. Lalu Qin Xiong mengunuskan pedangnya, berniat untuklah mengakhiri hidup dari Tian Peng. Untuk Yun Fei, dia langsunglah merasa putus asa dengan berkata dalam batinnya, apakah dia tetap tidak bisa mengubah sebuah takdir. Beruntungnya, untuk para tetua berhasil untuklah memurnikan pil. Kini kekuatan mereka sudahlah menjadi lebih kuat. Hanya dengan 1 serangan saja, kepala keluarga Liu haruslah berakhir. Untuk para tetua keluarga Ye sungguh begitu murka.
Berani-beraninya mereka menyerang keluarganya, sehingga ya mereka membalikkan serangan yang membuat seluruh anggota 3 keluarga besar berhasil untuklah diratakan, guys. Setelah berhasil menyisakan beberapa saja, Qin Xiong begitu sangatlah terkejut-kejut dari mana datangnya begitu banyak ahli periode akhir alam bumi. Tetapi Qin Xiong memberitahu bukan hanya 3 keluarga besar yang berada di sini, tetapi pemimpin kota Yuanyue yang telah mendapati laporan dari 3 keluarga kalau keluarga Ye telah menggunakan kekuasaan untuklah memonopoli hak penambangan. Jadi ya, dia sebagai pemimpin kota untuklah menegakkan keadilan dan menangkap semua orang keluarga Ye yang terlibat. Tetapi Yunfei tahu betul sifat dari Kong Ren. Dia adalah pemimpin kota yang suka korupsi. Bahkan ya, untuk saat ini, dia telah bersengkongkol dengan 3 keluarga. Bahkan ya, mencelakai warga yang tidaklah bersalah. Dan apakah dia tidaklah takut akan dihukum oleh kekaisaran Qin? Mendengar itu, Kong Ren langsunglah tertawa terbahak-bahak karena untuk kekaisaran Qin telah bekerja sama dengannya juga. Yang tak lain adalah keluarga Xiao yang diketuai oleh Tuan Boti. Ya, dengan berkata selama dia berada di sini, maka ya tidak akanlah ada masalah. Jadi tidak perlu takut dengan keluarga Ye. Bahkan ya dia menyatakan dialah yang memimpin pasukan ini untuk memusnahkan keluarga Ye. Alhasil anak panah ditembakkan, membuat keluarga Ye haruslah bertahan sebisa mungkin, guys. Untuk Yunfei, dia tidaklah bisa terus begini. Jika diteruskan, keluarga Ye pasti akanlah hancur. Maka satu-satunya cara, dia haruslah berkorban, yaitu menggunakan teknik penguraian sumber. Dengan begitu, kekuatan jiwanya akanlah terserap. Namun ya, ini adalah satu-satunya cara, sehingga Yunfei akanlah bertaruh. Dia meminta kepada tetua untuklah bertahan sebisa mungkin, tetapi ya, para lawannya tidak membiarkannya begitu saja. Bahkan di belakangnya juga ada Xiao Di yang mencoba untuklah menyerangnya. Beruntungnya, Qinglo juga berada di sana untuk menghentikan serangannya, guys. Sehingga ya, mereka berdua baku hantam. Untuk Qin Xiong, dia mulai ketar-ketir. Jika dibiarkan begitu saja, maka ya merekalah yang akan binasa. Lantas, untuk Tuan Boti meminta kepada tetua Lin untuklah bergerak. Karena dia adalah orang paling terkuat saat ini, guys. Dia berhasil untuklah menerobos pertahanan dengan begitu mudah. Bahkan ya menghancurkan formasi dari Yunfei. Sehingga ya Yunfei terluka parah. Tetapi dia juga sadar diri dengan kemampuan dia seperti ini serta kondisi saat ini tidak memungkinkan menggunakan teknik tingkat tinggi. Dan dia terpikirkan satu ide. Namun kita bersambung untuklah di episode ke-10 ini, guys. Ya, ceritanya semakinlah menegangkan. Dan bagi Mimin ya, alurnya begitu sangatlah seru ya. Tidak mudah ditebak, guys. Awal-awal, Mimin mengiranya kalau Yunfei ini atau keluarga Yunfei akanlah diselamatkan oleh tuan muda dari kekaisaran Qin. Ingat ya, dia tuan muda kekaisaran. Tapi nyatanya, tuan muda sama sekali tidaklah keluar, guys. Mungkin ya, beberapa dari kalian ada yang lupa. Maksud dari tuan muda kekaisaran Qin ini adalah tuan muda yang sebelumnya terkena racun yang dianggap sebagai kakak oleh Nona Xiao Cucu. Dan dia telah resmi menjalin pertemanan dengan Yunfei, guys. Ya, untuk jalan ceritanya sih, Mimin mengarahnya ke sana ya. Tetapi kenyataannya, dia sama sekali tidaklah datang. Ya, mungkin datang, tapi di akhir-akhir nantinya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.